Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode sebelumnya kita sudah bahas mengenai cara broker ataupun pialang ataupun exchange melakukan eksekusi secara eksternal. Di episode hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara broker ataupun exchange ataupun pialang melakukan eksekusi secara internal. Ataupun mungkin di Indonesia lebih dikenal dengan istilah cara eksekusi bandar. Mungkin itu terdengar kurang enak, tapi itulah fakta yang terjadi di Indonesia. Namun apakah seburuk itu? Di episode hari ini kita akan kupas secara tuntas bagaimana transaksinya sebenarnya terjadi dan apakah ini baik ataupun buruk. Ikuti episode ini dan juga seri ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita mulai episode hari ini. Eksekusi eksternal, eksekusi yang dilakukan di luar ekosistem dari si broker. Eksekusi internal adalah eksekusi yang sebaliknya. Seluruh eksekusi ataupun seluruh transaksi yang dikirim oleh nasabah akan dieksekusi secara internal. Ataupun istilah lainnya yaitu internalization, di mana ini memiliki istilah lain yaitu market making ataupun market maker, dan juga kalau di Indonesia istilahnya adalah bandar. Apakah ini buruk? Apakah ini jelek? Apakah kalau misal kita transaksi di broker demikian kita bakal ditipu? Belum tentu. Maka kita kupas satu persatu. Untuk bisa mengerti broker ini dapat untung dari mana, maka kita harus tahu dulu sumber penghasilan broker-broker demikian. Broker-broker demikian ataupun pialang demikian dapat untung dari 4 tempat juga. Pada dasarnya sumber penghasilannya juga sama dengan broker yang eksekusi eksternal. Yang pertama yaitu melalui spread. Spread singkatnya adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi kalau misal Sobat Pintar nih misalnya jalan-jalan ke Money Changer. Ke Money Changer Sobat Pintar pasti melihat harga beli dan harga jual. Selisih itulah namanya spread. Selain itu, belakangan ini ada sumber penghasilan lainnya yang mirip dengan spread. Jadi kalau misalnya mereka nggak ambilnya dari spread, mereka biasanya ambil dengan komisi. Jadi kadang-kadang ada kombinasi antara spread dan komisi juga. Jadi bisa saya katakan sumber penghasilan utama yaitu spread dan atau komisi. Tergantung pilihannya yang mana. Yang kedua tentunya adalah biaya inap. Loh Chris, kan ini mereka nggak ngirim ke liquidity provider. Kok dikenakan biaya inap? Iya, ini adalah penghasilan lainnya yang digunakan oleh broker eksekusi internal untuk meng-offset ataupun mengatur risiko yang terjadi secara internal mereka. Dikarenakan transaksinya semuanya kan dieksekusi secara internal. Jadi ada risiko di dalamnya. Sehingga yang dilakukan adalah dilakukanlah adjustment ataupun penyesuaian dari biaya inap ini. Biaya inap ini dengan istilah lain swap ataupun funding fee. Dengan adanya selisih yang diatur ini, maka kalau misalnya nih ada potensi kerugian di mereka akan naikkan biaya ini dengan tujuan agar ada biaya yang bisa digunakan untuk menutupi kerugian ini. Itu adalah salah satu cara mereka dalam mengelola risiko. Yang ketiga, tentunya mirip-mirip dengan yang eksekusi eksternal. Eksekusi eksternal melakukan yang namanya bagi untung dengan liquidity provider, yang mana tentunya di sini karena nggak ada liquidity provider, oleh karena itu yang didapatkan adalah surplus dari keuntungan klien. Maksudnya gimana nih? Singkatnya begini, broker-broker yang melakukan transaksi internal, kalau misalnya ada klien yang kalah, maka mereka akan mendapatkan keuntungan dari si klien tersebut. Namun di sisi lain, kalau ada klien yang untung, maka mereka harus membayar klien tersebut. Dan biasanya hukum Pareto tetap berjalan, yaitu yang menang, katakan 5%, itu mendapatkan keuntungannya dari 95% orang yang kalah. Dan kalau ini ada selisih yang bisa untung bagi si broker, broker akan mengakuinya sebagai keuntungan. Jadi itu surplus yang didapatkan oleh si broker. Dan yang terakhir ini adalah biaya lain yang jarang terjadi ataupun jarang ada, yaitu misalnya biaya dorman, biaya ADM, dan sebagainya. Ini jarang ataupun bahkan nggak ada broker yang melakukan itu. Lalu biasanya ciri-ciri broker yang eksekusi internal itu seperti apa? Biasanya mereka-mereka yang menawarkan leverage cukup besar, minimal di atas 1:200. 1:500, 1:1000, 2000, dan seterusnya. Yang kedua yang tidak kalah penting yaitu biasanya broker-broker yang eksekusi internal ada menawarkan
biaya inap yang gratis, ataupun swap free, ataupun funding fee free. Dengan embel-embel bahwa kalau kamu mendaftar dari negara-negara yang mayoritasnya muslim, maka kamu bisa mendapatkan gratis biaya inap, dikarenakan dianggap sebagai riba. Ini bisa aja sah-sah aja, tapi sebenarnya nggak ada pengaruh sebenarnya. Namun perlu diingat, dengan mereka menawarkan swap free ataupun gratis biaya inap ini membuat risiko dari si broker meningkat. Ingat, salah satu penghasilan utamanya adalah biaya inap. Jadi dengan memberikannya gratis kepada kita, maka risiko mereka terhadap pasar tentunya meningkat. Kemudian yang ketiga, yaitu biasanya trading conditionnya ataupun fitur-fitur yang di dalamnya itu sangat menguntungkan bagi kita sebagai klien. Contohnya seperti apa nih? Contohnya misalnya spreadnya cenderung lebih kecil, spreadnya cenderung lebih stabil, dan seterusnya. Jadi biasanya akan sangat kompetitif dan pilihan-pilihan untuk kita semakin banyak. Dikarenakan mereka punya fleksibilitas sendiri untuk mengatur semuanya. Ingat, karena semuanya internal. Kemudian ada fitur lain yang tidak bisa diimplementasi oleh broker yang eksekusi eksternal. Broker yang eksekusi eksternal kalau mengatakan bahwa kita punya fitur negative balance protection. Nah, ini adalah red flag. Karena berarti mereka nipu. Biasanya yang punya fasilitas negative balance protection ini adalah broker yang eksekusi internal. Apa itu negative balance protection? Sebagai informasi nih, dulu ketika saya bertransaksi di broker Amerika Serikat, ketika saya merugi, akun saya minus $12.000 dan waktu itu kondisinya adalah saya utang. Kalau misalnya broker memiliki fasilitas negative balance protection, maka yang minus tadi langsung akan dinolkan. Yang mana ini diakui menjadi rugi dari si broker. Ingat, rugi dari si broker, karena perlu kita ingat kembali, ruginya kita sebagai nasabah, maka adalah untung bagi si nasabah lain. Maka kalau ada minus di akun kita, maka minus ini akan dibayarkan ke nasabah lain yang profit. Itu harus diingat. Makanya nggak semua transaksi oleh broker yang eksekusi internal ini menguntungkan bagi broker ini juga. Kadang-kadang transaksi seperti itu adalah transaksi yang merugikan. Maka ini akan nyambung ke yang nanti saya jelaskan lebih jauh lagi. Dan yang kelima, biasanya cenderung likuiditasnya akan lebih baik dengan slippage yang serendah mungkin. Dikarenakan seluruh transaksi dilakukan secara internal, maka mereka punya kontrol ataupun kendali atas keseluruhan ekosistemnya. Jadi mereka tahu nih, kita bisa nawarin likuiditas seberapa dalam ataupun seberapa banyak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk orang-orang yang ingin bertransaksi dengan jumlah yang lebih besar, maka mereka bisa dikenakan slippage yang lebih rendah. Slippage yang tadi, selisih antara harga yang kita klik dengan harga yang tereksekusi nantinya. Kelemahannya apa nih? Broker-broker yang eksekusi internal. Broker eksekusi internal tentunya nggak bisa dilakukan oleh pemain baru. Pemain baru yang main dengan menggunakan metode seperti ini, tanpa modal yang besar, bisa-bisa ini ketusuk sendiri. Maka masuk ke yang kedua, yaitu senjata makan tuan. Bisa-bisanya broker-broker seperti ini bangkrut dikarenakan mereka gagal mengelola risiko mereka. Risiko mereka sangat banyak sekali dan nggak akan saya disclose di sini karena ini adalah resep ataupun rahasia dapur dari setiap perusahaan. Dikarenakan kelemahan-kelemahan ini, maka kembali saya ingatkan muncul model bisnis baru yang dinamakan dengan white label. Kita akan bahas di episode berikutnya. Jadi pastikan Sobat Pintar sudah like dan subscribe channel ini. Seperti yang kita ketahui bahwa eksekusi OTC ada dua jenis, eksternal dan internal. Untuk yang internal sendiri ini dibagi menjadi dua jenis lagi. Yang pertama adalah cara yang lama, itu adalah cara yang dilakukan sekitar tahun 2008 hingga 2010 di luar negeri. Namun sayangnya di Indonesia masih ada beberapa perusahaan yang melakukan cara seperti ini. Cara kedua adalah cara yang baru. Mari saya jelaskan satu persatu. Cara lama seperti apa, cara baru seperti apa, saya akan juga kasih perbedaannya. Metode yang lama ataupun cara yang lama ini adalah metode yang sangat syarat dengan konflik kepentingan. Maksudnya kira-kira seperti apa? Biasanya broker dengan operasional cara lama ini, mereka menganggap setiap deposit nasabah langsung merupakan profit ataupun keuntungan bagi perusahaan. Karena anggapannya kemungkinan besar si nasabah kalah. Ya sesuai statistik sih, 95% nasabah akan rugi. Maka itu langsung dianggap sebagai profit. Kalau ada nasabah yang untung ataupun tarik keuntungannya, maka ini akan dianggap kerugian bagi si perusahaan. Sehingga biasanya salesnya akan ditingkatkan targetnya 1 kali lipat, 2 kali lipat, ataupun 3 kali lipat tergantung si perusahaannya.
Dan ini masih terjadi hingga hari ini. Bayangin, di luar negeri orang-orang sudah meninggalkan cara ini, di Indonesia kita masih pakai cara ini. Ini kayak cara-cara yang sangat kuno sekali. Dan ini adalah cara yang sangat merugikan bagi nasabah. Karena efeknya ke nasabah apa? Singkatnya begini, ketika nasabah rugi, maka perusahaan akan happy. Ketika nasabah untung, maka perusahaan akan menyulitkan si nasabah. Cara menyulitkannya berbagai cara. Membuat akunnya freeze, kemudian membuat transaksi-transaksi yang aneh-aneh, kemudian membuat stop loss-nya ke trigger, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali cara yang dilakukan agar si nasabah akhirnya kalah. Model ini bisa juga disebut dengan model bucket shop. Model bucket shop adalah model di mana nasabah harus rugi, perusahaan ataupun broker harus untung. Dan biasanya broker-broker seperti ini, kalau memang di akunnya ataupun di platformnya ini kedapatan melakukan kecurangan ataupun yang sering kita sebut dengan error, biasanya mereka nggak akan kompensasi. Mereka biasanya akan menyalahkan pihak ketiga, yang mana kita juga nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, ini adalah red flag sebenarnya. Maka oleh karena itu, kalau memang kedapatan ada perusahaan-perusahaan demikian, ya silakan dihindari. Tarik uangnya, pindahkan ke perusahaan lain. Karena perusahaan demikian ya tentunya buat kita nggak nyaman. Kemudian cara baru seperti apa? Cara baru seperti yang saya sebutkan tadi adalah cara yang agak berbeda, yang mana cara ini memang masih bisa ada beberapa perusahaan yang punya konflik kepentingan, namun ini akan cenderung lebih di tone down atau nggak ketara sekali. Namun kalau memang perusahaan ini jalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, seharusnya nggak boleh jalan seperti ini. Harusnya udah jalan pure murni cara baru. Cara baru ini seperti apa? Cara baru menggunakan metode matching. Matching ini bukan dimakan sendiri, tapi setiap transaksi akan dicarikan pasangannya, tujuannya agar untuk disilangkan. Ketika transaksi disilangkan, maka transaksi ini terjadi antara nasabah dengan nasabah. Sisanya yang enggak termatching, maka ini akan dieksekusi oleh perusahaan. Ini yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang model baru saat ini. Efeknya seperti apa? Efeknya adalah yang rugi akan membayar kepada yang untung, sehingga yang untung nggak perlu dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, risiko dari sisi perusahaan akan cenderung lebih rendah. Namun tentunya agar bisa dilakukan matching dengan baik, maka dibutuhkan banyak nasabah yang ada di perusahaan tersebut. Ingat, ini membuat perusahaan-perusahaan baru nggak bisa operasi pakai cara ini. Dikarenakan cara ini jadi nggak mungkin. Nggak punya nasabah mau gimana crossing ataupun matching transaksinya. Jadi nggak masuk akal kan? Kemudian keuntungan utamanya bukan dari kerugian dari si nasabah, tapi keuntungan utamanya masih dari spread ataupun selisih harga beli dan jual. Sehingga biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini menginginkan nasabahnya semakin banyak melakukan transaksi. Jadi walaupun nasabahnya nggak untung, nggak rugi, ataupun istilah lainnya ya remis-remis aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting si nasabah melakukan transaksi. Karena setiap transaksi jual beli, buka tutup, ini mereka ada dapat keuntungan. Ya nggak banyak sih keuntungannya. Kalau misalnya kita bercerita forex, per satu kontrak itu biasanya antara sekitar 10 hingga 20 dolar. Ini penghasilan kotor. Kalau penghasilan bersihnya mungkin sekitar 3 sampai 5 dolar. Dan yang paling penting, biasanya perusahaan-perusahaan demikian melakukan pelayanan yang cukup baik kepada nasabah-nasabahnya. Biasanya nih, kalau misalnya ada error, perusahaan ini akan proaktif melakukan kompensasi kepada si nasabah. Dan bukan hanya itu aja, perusahaan-perusahaan ini biasanya memberikan dukungan yang lebih kepada nasabah, baik dari sisi support yang 24 jam 7 hari 1 minggu, dan juga yang tidak kalah penting adalah memberikan layanan edukasi. Dan edukasinya juga bukan edukator yang abal-abal. Biasanya edukator yang dikasih adalah edukator yang memang sudah berpengalaman. Dan yang tidak kalah penting, dari sisi bisnis, perusahaan yang menjalankan model baru ini, mereka sadar bahwa CAC ataupun Customer Acquisition Cost ataupun biaya untuk dapat customer baru merupakan biaya yang sangat mahal bagi si perusahaan. Oleh karena itu mereka nggak mau nih nasabah kabur dikarenakan error yang terjadi secara internal. Biasanya mereka akan memikirkan segala cara agar si nasabah bisa tetap stay trading di perusahaan tersebut. Saya kasih gambaran nih, berapa rata-rata CAC dari pialang berjangka yang ada di dunia. Rata-rata CAC dari perusahaan-perusahaan demikian itu berada di angka di atas 50 dolar per satu orangnya. Bahkan nggak jarang yang CAC-nya mencapai 80 hingga 100 dolar per kepalanya. Jadi bayangkan nih, semakin banyak nasabahnya, semakin mahal juga CAC-nya. Oleh karena itu, nggak heran kalau kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan cara lama, memaksa salesnya untuk jualan, memaksa salesnya untuk memaksa nasabahnya deposit,
alasannya ini, alasannya itu, dan sebagainya. Dan biasanya alasan yang paling sering adalah, Pak, ini kalau nggak nambah lagi udah habis nih dananya, stop out. Udah margin call, Pak. Ini adalah hal yang paling sering terjadi. Oleh karena itu, kalau memang kita mau bertransaksi di broker yang transaksi internal, pastikan yang sudah melakukan operasional model baru. Karena dengan demikian ini memberikan kita kenyamanan lebih, memberikan kita potensi untuk bekerja sama dengan perusahaan ini untuk jangka waktu yang lebih panjang. Jadi cara mitigasi risikonya seperti apa? Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada banyak sekali ciri-cirinya. Coba dicek, ada nggak yang informasinya saling berseberangan? Contoh yang tadi nih, ceritanya kami ini broker ECN, broker DMA, tapi leverage-nya 1:500. Nah ini kan udah red flag, ini berarti udah nggak sinkron, brokernya nggak jujur. Yang kedua, sama seperti yang sebelumnya. Coba dengan angka yang kecil dulu. Nggak perlu buru-buru masuk langsung besar, tiba-tiba diterkam oleh brokernya. Jadi coba dulu kecil, kalau udah nyaman, profit bisa ditarik. Ingat, profit bisa ditarik, modal bisa ditarik, semuanya nyaman, baru boleh lanjut lebih banyak. Tapi untuk tahu broker ini aman atau enggak, gimana? Sobat Pintar bisa ikuti episode sebelumnya. Saya sudah bahas cukup mendalam mengenai broker-broker yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, seluruh informasi yang dikasih dari pihak si broker, baik dari website, akun manajer, dan sebagainya, ingat verifikasi lagi dari pihak ketiga, dari pihak regulator, dari pihak pendaftaran perusahaan, dan sebagainya. Kemudian yang lain bisa dilakukan adalah cek informasi orang dalam. Kalau ada teman kita yang orang dalam, cek lagi informasinya mengenai kesehatan perusahaan, gimana perusahaannya operasi, dan sebagainya. Yang kelima, kalau bisa cek apakah ada trader ataupun ada teman kita yang sudah transaksi cukup lama dan bisa tarik uangnya secara berkala. Tarik uang dalam artian tarik keuntungan, bukan tarik modal ya. Tarik keuntungan dan juga modal. Karena kalau nggak bisa tarik keuntungannya, ini bisa jadi tanda tanya. Apakah ini broker ini bener nggak gitu. Dan yang terakhir ataupun yang keenam, kalau misalnya ada aktivitas yang aneh, yang mencurigakan, tanyakan secara kritis. Misalnya nih, ada pergerakan harga di grafiknya yang agak berbeda nih. Langsung tanyakan, kenapa ini bisa terjadi? Logikanya dari mana? Kok bisa seperti itu? Atau misalnya ada dilakukan cancel profit. Ini sering sekali dilakukan oleh broker-broker yang abal-abal. Profit kita di cancel ataupun dibatalkan, lalu loss kita direalisasikan. Ini bisa dicek secara internal dan eksternal. Internal maksudnya dari si brokernya mereka bisa cek. Eksternal berarti dari sisi platform kita juga kita bisa ngecek. Apakah memang ada dilakukan transaksi demikian. Cancel profit, tutup profit, dan sebagainya. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, maka broker yang eksekusi internal adalah broker yang melakukan eksekusi transaksi dari nasabah di ekosistemnya sendiri, di dalam sistemnya sendiri. Yang mana broker-broker ini biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang cara lama dan cara baru. Cara lama, seluruh deposit nasabah adalah keuntungan si perusahaan. Kalau ada nasabah yang merugi, perusahaan happy. Kalau ada nasabah yang untung, maka akan diganggu hingga rugi. Yang begini biasanya nggak akan tahan lama, dan kalau nasabah sudah tahu, maka yang dilakukan adalah si sales harus cari nasabah baru. Yang model yang kedua adalah yang cara baru, di mana seluruh transaksi diusahakan match antara satu dengan yang lainnya, disilangkan, kalau nggak ada baru dimakan. Dan biasanya yang begini ini bisa tahan lebih lama, dikarenakan mereka sadar bahwa secara bisnis CAC itu lebih mahal daripada menahan nasabah yang lama. Jadi dikarenakan CAC yang mahal ini ataupun customer acquisition cost yang mahal ini, mereka biasanya akan memikirkan segala cara untuk mempertahankan nasabah mereka. Contohnya misalnya nasabah ada komplain nih, mereka akan bantu sebisa mungkin agar si nasabah bisa tetap stay di perusahaan ini. Kemudian pada umumnya broker seperti ini ataupun pialang seperti ini keuntungannya berasal dari spread dan atau komisi, kemudian biaya inap baik dengan istilah swap ataupun funding fee. Kemudian yang ketiga adalah surplus antara kekalahan dan keuntungan dari si klien. Dan yang terakhir adalah biaya lain yang jarang terjadi. Kemudian biasanya ada kelebihan-kelebihan juga dari broker demikian. Biasanya memiliki fitur yang lebih kompetitif, seperti trading condition yang lebih kompetitif, spreadnya lebih baik, slippage-nya lebih baik, dan sebagainya. Kemudian likuiditasnya biasanya cenderung lebih baik. Dikarenakan mereka mengatur semuanya di ekosistemnya sendiri, sehingga biasanya mereka bisa kasih likuiditas yang lebih dalam. Dan cenderung operasional dari broker ini akan cenderung lebih murah dikarenakan mereka nggak butuh untuk melempar ke pihak ketiga ataupun bayar liquidity provider. Dikarenakan liquidity provider butuh biaya dan butuh kredit lain juga agar bisa terkoneksi dengan mereka.
Jadi Sobat Pintar, saat ini transaksi ataupun trading di broker ataupun di exchange yang mana? Tulis dong di kolom komentar. Nah, sebelum saya tutup, ingat episode berikutnya kita bahas mengenai white label, di mana ini cukup menarik dan belakangan juga ada beberapa white label yang ngetrend, bahkan dibawa oleh beberapa influencer di Indonesia. Itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.